seorang wali kelas 11 yang memiliki anak didik usia 16 tahun bernama Diana. Wali kelasnya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa didik kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan masa didik kemarin. Yang dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 11 di pelajaran IPA, bahasa dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut dibalik secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab. Nah, baik, untuk pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada Diana tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Kemudian yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan? Nah, di slide berikutnya ini tentang tahapan penyelesaian masalah. Ada 3, dari mulai identifikasi masalah dulu dari kelompok kami itu dengan cara observasi langsung. Kemudian yang kedua, pembuatan catatan, bagaimana mencatat apa sih keadaan Diana itu, hal yang membuat si peserta didik ya seorang Diana itu mengalami kendala gitu. Kemudian yang terakhir itu wawancara. Nah, wawancara ini tentunya kita akan menggali lebih dalam lagi tentang peserta didik yang bernama Diana ini, apakah dalam hal tersebut adakah kekurangan gitu. Kemudian dalam misalkan kegiatan pembelajaran selama PJJ itu kita bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah ya. Untuk pemecahan masalahnya dari kelompok kami menggunakan asesmen kemampuan. Kemudian yang ketiga disimpulkan ada 4 ya kesimpulannya. Dari mulai menilai keterampilan Diana dulu seperti apa, kemudian mendorong Diana untuk belajar gitu supaya lebih giat lagi, kemudian memotivasi lagi gitu untuk dalam masa PJJ sehingga Diana termotivasi lagi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang efektif. Yang keempat, membantu meningkatkan pengajarannya, khususnya dalam menyampaikan pembelajaran gitu. Selama guru menyampaikan tersebut gitu, apakah yang dirasa kurang gitu, beberapa hal yang harus disampaikan oleh guru. Oke, itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Nah, di sini yang kita dapatkan dari masalah berbeda yang pertama yaitu Diana memperoleh nilai yang jauh lebih rendah dari teman-temannya di kelas. Yang kedua yaitu Diana kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ. Yang ketiga yaitu Diana tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama PJJ. Dan yang keempat yaitu Diana mendapatkan nilai ulangan yang kurang baik. Sehingga kami menemukan cara melakukan asesmen terhadap Diana. Yang pertama yaitu observasi langsung. Kenapa? Karena dengan mengamati Diana selama pembelajaran untuk melihat seberapa baik mereka memahami materi, keterampilan membaca dan keterampilan presentasi. Yang kedua yaitu pembuatan catatan. Pembuatan catatan ini yaitu selama pengamatan membuat catatan tentang apa yang diperhatikan seperti kekuatan dan kelemahan Diana, keterampilan membaca dan presentasi. Yang terakhir yaitu ada wawancara, yaitu berdiskusi langsung dengan Diana, menanyakan tentang keterampilan membaca dan presentasi dan menanyakan kepada Diana apakah dia lebih merasa nyaman dengan pembelajaran lisan daripada pembelajaran dalam bentuk tulisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh baik, selanjutnya pemecahan masalahnya kelompok kami mengambil asesmen performance. Jadi asesmen yang tepat digunakan kepada Diana adalah dengan menggunakan performance assessment. Jadi performance assessment ini merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat
kerja seperti itu sama lah gitu. Cara penilaian dan juga cara pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan mungkin lebih lanjutnya sama tadi sudah dijelaskan juga oleh penyandang, yaitu penjelasannya adalah performance assessment. Dari performance assessment ada keuntungannya bagi seorang guru dan bagi seorang Diana. Yang pertama yaitu membantu guru dan Diana untuk memahami dengan lebih baik lagi kemampuan Diana sendiri. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Diana. Jadi guru ini bisa mencari tahu apa sih kelemahan Diana, apa sih kekuatan Diana dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Yang ketiga adalah menilai tingkat keberhasilan Diana dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah keuntungannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah membantu guru dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Dari lima ini itulah keuntungan dari performance assessment tersebut. Oke, sudah dijelaskan oleh Teresa. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan ya. Nah, ada poin pertama yaitu menilai keterampilan Diana yang sebenarnya, yang dimana performance assessment ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan dan keterampilan Diana dalam tugas-tugas yang relevan dalam dunia nyata sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat daripada tes standar ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok ya, dari kelompok tadi ada dari lab school, terus dari SMA berapa itu? Campuran ya kelompok satu ya. Nah, sudah dijelaskan ya bahwa dari soalnya itu kan Diana itu lebih paham menggunakan lisan ya dibandingkan PPJ ya. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, berarti ada suatu kesalahan ya, baik dari seperti kelompok satu nyatakan bahwa Diana itu lebih ke auditori ya kemampuannya, ataupun bisa saja dari proses pembelajarannya, yang dimana kan seperti yang kita tahu ya, kalau pembelajaran jarak jauh yang kita rasakan gimana sih? Ada yang kadang nggak paham ya, berbeda dengan langsung pembelajaran langsung. Nah, seperti itulah yang kenapa dalam penilaian pertama itu dapat dilihat gitu. Bisa saja dari proses pembelajarannya selama pembelajaran jarak jauh itu, selama online itu, ataupun bisa emang kemampuan dari Diana itu emang benar-benar auditori ya. Terus ada yang kedua, mendorong Diana untuk belajar secara efektif, yang dimana melalui performance assessment ini dapat mendorong Diana untuk belajar lebih secara aktif lagi, karena tugas-tugas yang diberikan itu melibatkan kegiatan yang lebih aktif dan terlibat dalam pengembangan dan kemampuan keterampilan yang relevan. Yang seperti yang sudah dijelaskan oleh dua kelompok sebelumnya itu, bahwa di sini itu kan performance untuk dinilai ya, unjuk kerja dari keterampilan si Diananya. Kan disesuaikan dengan keterampilan Diana. Misalnya emang kalau dia sesuai asesmen diagnostiknya tuh dia tuh kemampuannya auditori, berarti kan dengan penilaian secara unjuk kerja itu kan disesuaikan dengan keterampilan dari Diananya. Terus yang ketiga itu membantu meningkatkan pengajaran, yang dimana performance assessment dapat membantu meningkatkan pengajaran karena guru dapat menggunakan hasil penilaian untuk menyesuaikan metode pengajaran dan memenuhi kebutuhan individu Diana. Nah, seperti yang tadi dalam poin 1 ya, bisa saja dalam proses pembelajaran yang salah atau metode yang digunakan yang salah, jadi tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Diana. Misalnya kalau Jung ya, berbicara saja, kadang secara berbicara juga Diana itu memiliki skillnya kemampuannya dalam auditori ya. Berarti kan Jung juga kan auditori ya, mendengar, tapi ada berarti dalam penyampaian gurunya itu kurang dipahami oleh Diana, atau misalnya dalam Jung itu terlalu terburu-buru gitu. Mungkin Diana itu tipe orang peserta didik yang butuh pengajaran yang lambat ya, step by step, tidak bisa langsung dari A ke Z gitu. Dia butuh satu A, B, C, D, ada stepnya dia tuh pengajaran itu. Kan kebanyakan kalau Jung itu kayak kita dikejar setoran ya, kayak bis gitu ya, kejar setoran gitu.
harus udah materi itu udah disampaikan, padahal guru itu harus lihat gitu kemampuan dan pemahaman peserta didik sejauh mana gitu. Kan memang dalam kalau kita dalam seperti tadi dijelaskan ada yang menjelaskan RPP ya, kan di terakhir itu ada refleksi. Nah, refleksi itu digunakan untuk dua belah pihak, bukan hanya untuk murid saya. Dari itu refleksi itu digunakan untuk dua belah pihak, baik dari gurunya maupun dari peserta didiknya. Jadi dilihat apakah pengajaran ibu ini mudah dipahami tidak, menarik tidak, menyenangkan tidak. Kan kita itu harus berapa pada proses pembelajaran Pak Ikam ya. Jadi efektif, menyenangkan gitu. Terus selanjutnya ada memberikan umpan balik yang efektif. Laporan asesmen dapat memberikan umpan balik yang efektif karena menilai kemampuan dan keterampilan Diana secara langsung melalui tugas-tugas yang telah diberikan. Sama saja seperti poin-poin sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan bahwa zaman tadi ada saya jelaskan ya, ada refleksif ya. Nah itu benar-benar umpan balik yang paling efektif. Karena kan jadi kita lebih tahu ya, lebih mendalam bagaimana sih keterampilan dari masing-masing peserta didiknya. Nah dari refleksif ini makanya kenapa refleksif ini wajib dilaksanakan, karena penilaian refleksif ini benar-benar titik ya, titik di mana kita dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik, sejauh mana pengajaran kita itu apakah baik diterima oleh peserta didik, seperti itu.